Halo Sobat Ekspor, perkenalkan nama saya Ferdianus Kaulebar dengan ID 244085. Asal saya dari Universitas Nusa Mamere, mengikuti program studi independen Sekolah Ekspor, Lakore dan Nasional. Pada kesempatan ini, saya ingin membahas sedikit kebijakan ekspor dan impor di Indonesia. Kebijakan ekspor dan impor memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kebijakan ekspor bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar global. Setelah itu, kebijakan ekspor dan impor di Indonesia didukung oleh beberapa peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak yang bertujuan memperkuat sektor ekonomi dan menjaga kestabilitas perdagangan. Mengatur barang yang dan kebijakan untuk barang yang boleh diperbolehkan untuk ekspor. Transformasi perizinan berbasis digital di Indonesia bertujuan mempercepat dan menyederhanakan proses penggunaan izin usaha seiring dengan upaya pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Teman-teman semua mahasiswa yang ingin ekspor, ada beberapa produk yang memang dibatasi ya, dan itu harus mengajukan perizinan. Ada beberapa mekanisme kebijakan ekspor luar negeri di Indonesia melibatkan beberapa langkah yang regulasi untuk memastikan bahwa proses ekspor berjalan sesuai dengan standar dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pertama, ekspor harus memiliki izin usaha yang sah terdaftar dari situs online. Selanjutnya, perusahaan perlu melengkapi dokumen ekspor seperti invoice, packing list, dan dokumen kepabeanan yang disesuaikan dengan produk yang akan diekspor. Bukan melalui sistem yang namanya Indonesia National Single Window, jadi terpadu sistemnya. Kemudian nanti baru terakhir di bea cukainya. Selanjutnya, sebelum melakukan ekspor, perusahaan di Indonesia wajib terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki nomor pokok wajib. Pendaftaran ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tercatat secara legal dan memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Dengan status sebagai wajib pajak, perusahaan juga dapat mengakses berbagai fasilitas dari pemerintah seperti insentif pajak dan kemudahan perizinan ekspor. Setelah itu, standar ekspor obat ke luar negeri melibatkan kepatuhan terhadap regulasi nasional dan internasional untuk menjamin keamanan, kualitas, dan keefektifan produk. Di Indonesia, produk obat-obatan yang akan diekspor harus memperoleh izin edar dari Badan Pengawas Obatan dan Makanan atau BPOM yang meliputi uji kualitas, keamanan, dan stabilitas produk. Sekian dari